Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudari dalam ibadah keluarga di Jemaat GPIB Pelita secara recording. Hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, ibadah malam ini akan dilayani oleh Nona Fabriana Langi. Ibu Bapa dan saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas karya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Syukur karena kita terus dimampukan untuk memelihara iman dan mewartakan kasih. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jika marilah kita berdiri dan kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti 24 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus dan Pengasih, kami siap untuk menyisihkan kesibukan kami dan memfokuskan perhatian kami pada penantian akan kehadiran-Mu dalam ibadah malam ini. Kami mohon Engkau berkati seluruh panca indera kami, agar kami mampu menikmati dan memahami hadir-Mu dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan dan keselamatan, kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Mazmur 139 Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup
aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di mana? Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku telah membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu terhadap orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku senang, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita muji Tuhan dari nyanyian umat kita bakti 222 ayat 1 dan 2. Tuhanku, kenali aku, 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 ken
Umat yang dikasihi Tuhan, kini kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu membuka Alkitab kita. Mari membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Jika sudah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Allah yang rahmani, kini kami ingin membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami dan kami boleh berpikir selaras dengan Yesus Kristus. Layakanlah hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang hamba sampaikan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah ungkapan syukur dan doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, jika memungkinkan boleh berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita secara berbalasan, boleh ya. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Jemaat di rumah akan membaca ayat yang genap dibantu oleh teman-teman pemandu kidung yang ada di sini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak sedia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang berjemaat di GPIB Pelita maupun bukan, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun posisi kita saat ini, saya berharap semoga Bapak Ibu Saudara, anak-anak boleh berada dalam kondisi yang sehat dan juga penuh sukacita, damai sejahtera. Namun jika saat ini ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya pelayanan firman Tuhan dan persekutuan kita malam hari ini boleh menjadi sumber yang memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari kita.
Minggu ini kita memasuki minggu 5 Prapaskah, karena dihitung mundur. Namun kalau misalkan kita hitung dari awal, ini adalah minggu Prapaskah kedua sejak dimulainya masa raya Prapaskah. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk merenungkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita diminta untuk mengevaluasi diri, apakah kehidupan sehari-hari kita sudah sejalan dengan kehidupan beriman yang Yesus ajarkan. Dan dalam minggu Prapaskah ini, kita juga ditantang untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan tanamkan di dalam firman-Nya. Saat ini kita diminta untuk sejenak beristirahat, sejenak mengambil waktu untuk merefleksikan kehendak Tuhan di dalam hidup kita melalui pembacaan Alkitab yang tadi sudah kita baca, yaitu terambil dari Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38. Umat yang dikasihi Tuhan, penulis Injil ini diperkirakan adalah Markus sendiri. Bisa kita lihat ya di layar Bapak Ibu, ini Markus, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa Markus adalah penerjemah yang cermat atas karya Petrus. Jadi ada 2 orang yang menjadi tokoh utama di dalam penulisan Injil Markus, yaitu Markus sendiri dan juga Petrus. Jadi Petrus dipandang sebagai orang yang berdiri di belakang tulisan Injil Markus. Penulisan Injil Markus ditujukan kepada jemaat Kristen non-Yahudi yang ada di Roma pada saat itu. Salah satu pokok teologis dari Injil Markus adalah perjalanan kisah antara Yesus dengan para muridnya. Di dalam perjalanannya kita membaca dari pasalnya yang pertama, Yesus bersama dengan para murid melakukan perjalanan pelayanan, dan dalam perjalanan pelayanan itu Yesus mengajari mereka secara pelan-pelan bagaimana menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Dan di dalam setiap percakapan antara Yesus dengan para murid, seringkali Yesus menyisipkan makna dari kemesiasannya. Sayangnya, penjelasan Yesus secara tersirat mengenai kemesiasannya, khususnya Mesias yang menderita, tidak begitu dipahami oleh para murid. Penulis Injil Markus menggambarkan ketidakmengertian para murid-murid ini karena ada 3 hal. Yang pertama, mereka lamban untuk mengerti apa yang Yesus ajarkan. Yang kedua, banyak kesalahpahaman yang terjadi. Nanti kita akan lihat bahwa di dalam perjalanan pelayanan Yesus dengan para murid, di dalam situ ada percakapan-percakapan, ada penjelasan Yesus, tapi rupanya ada kesalahpahaman yang dipahami oleh murid itu mengenai siapa Yesus sebenarnya. Dan yang ketiga, ada juga penolakan dari para murid mengenai identitas Yesus yang sesungguhnya. Berbicara tentang identitas Yesus, dalam tulisan di Injil Markus, sang penulis menggambarkan identitas Yesus tidak secara terang-terangan bahwa dia adalah Mesias atau Juru Selamat. Dalam Injil ini kita tidak akan menemukan bahwa secara tertulis disampaikan bahwa Yesus adalah Juru Selamat atau dia adalah Mesias. Tidak disampaikan oleh orang lain ataupun juga dinyatakan oleh Yesus itu sendiri. Hal itu nantinya akan terungkap setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Ini juga yang menjadi ciri khas dari Injil Markus, karena kita akan menemukan banyak pernyataan yang mengatakan agar setiap pelayanan yang Yesus lakukan kepada orang banyak pada saat itu sebaiknya disimpan rapat-rapat dan jangan diceritakan kepada siapapun. Inilah di dalam Injil Markus yang disebut dengan rahasia mesianik. Karena Markus melihat terkadang penjelasan orang lain tentang Yesus itu malah mengurangi makna yang sesungguhnya dari siapa Yesus itu sebenarnya. Jika kita melihat kisah dalam pasal 8 yang tadi sudah kita baca, kita bisa tahu bahwa ucapan Petrus merupakan bentuk penolakan akan identitas Yesus yang sebenarnya. Dan ini bentuk tidak terima Petrus, karena orang yang dia kasihi rupanya harus disalibkan.
penolakan Petrus ternyata karena kesalahpahaman yang terjadi atau pemikiran yang salah tentang siapa Yesus itu sebenarnya atau siapa pribadi Yesus itu. Ada satu peristiwa dalam perjalanan pelayanan Petrus dan Yesus, yaitu ketika Petrus dan Yesus berada di Kaisarea Filipi. Di saat itu memang Petrus mengatakan kalau Yesus adalah Kristus. Akan tetapi justru ucapan Petrus ini menimbulkan kesalahpahaman karena yang Petrus saat itu dan murid-murid lain pahami bahwa Yesus Kristus itu memiliki kuasa ilahi yang hebat sehingga mampu mengatasi segala hal. Sementara bagi Yesus kemesiasannya akan dihubungkan dengan penderitaan dan kematian. Di sini kita melihat adanya kesalahpahaman atau pemikiran yang tidak selaras antara Petrus dengan Yesus. Ditambah lagi pemahaman pada saat itu mengenai salib. Kita tahu bahwa pada saat itu salib merupakan simbol bagi orang-orang yang berdosa. Jadi Petrus melihat bagaimana mungkin Yesus yang katanya adalah Mesias, Yesus yang adalah Kristus itu sendiri, kok bisa nantinya akan disalibkan dan disamakan dengan para kriminal yang melakukan banyak dosa. Selain karena menolak dan tidak terima dengan apa yang nantinya akan terjadi, tindakan Petrus dilihat sebagai bentuk kasihnya kepada Allah. Jadi selain karena kesalahpahaman, kita juga bisa melihat sebenarnya bentuk penolakan Petrus karena Petrus mengasihi Yesus. Dia tidak rela orang yang dikasihinya nanti harus mengalami penderitaan semacam itu seperti yang sudah Yesus sampaikan. Namun umat yang dikasihi Tuhan, apapun alasan Petrus, pemikiran Petrus saat itu tidaklah sama dengan apa yang Allah pikirkan. Rencana Allah adalah memang mengirim anaknya untuk mengalami penderitaan. Dan pada saat itu, Yesus menerima setiap rencana dan rancangan yang Allah siapkan bagi dirinya. Yesus saat itu memikirkan apa yang Allah pikirkan, sedangkan Petrus memikirkan apa yang manusia pikirkan. Sikap Yesus menjelaskan bahwa ada makna yang lebih mendalam daripada sekedar memberi dirinya untuk disalib. Salib yang tadinya adalah sebuah simbol keberdosaan atau orang-orang yang dihukum karena melakukan kesalahan, itu tidak hanya berbicara tentang pengorbanan, khususnya bagi Yesus, tetapi juga berbicara tentang kasih. Perbedaan pemahaman ini rupanya memang sering menimbulkan konflik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Petrus dan Yesus ini memang kadang-kadang suka bertentangan gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada dalam percakapan-percakapan antara Petrus dengan Yesus terlihat bahwa ketidaksamaan pemahaman. Salah satunya juga yang terjadi ketika Yesus bilang kalau Yesus itu harus pergi ke Yerusalem. Di situ Petrus malah melarang Yesus untuk pergi. Dan pada pasal yang tadi kita baca, ketika Yesus menyampaikan kembali siapa dirinya, apa itu Mesias sebenarnya, Petrus malah menarik Yesus untuk menyingkir ya, supaya tidak mengucapkan hal-hal lainnya, supaya nggak menjelaskan hal-hal lainnya yang tidak Petrus ingin dengar gitu. Dan karena hal itu Yesus sampai marah dan menegur Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah kau iblis." Karena pada saat itu Yesus tahu bahwa Petrus sedang dikuasai oleh si jahat. Maka melalui tulisan ini, melalui Injil Markus ini, Markus ingin membangun sebuah teologi yang berbeda dari Injil-Injil lainnya, yaitu setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus memahami secara benar tentang kemesiasan Yesus. Pemahaman yang benar tentang kemesiasan Yesus, yaitu Yesus sebagai anak Allah yang menderita. Itulah arti Mesias yang sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis Markus.
Mengutip dari tulisan Bapak Pendeta Samuel Benyamin Hak, setiap orang yang mau menjadi murid Yesus harus menyangkal diri. Dan itulah juga yang tertulis di dalam ayat yang tadi sudah kita baca. Menjadi murid Yesus harus memikul salib dan mengikut Dia. Orang yang menghindari jalan itu, ia tidak layak menjadi muridnya. Tindakan seorang murid Yesus yang benar adalah seorang murid yang rela untuk menderita. Sayangnya kita pun menyadari seringkali kita sama seperti Petrus dan juga murid-murid lainnya. Kita tidak memahami dengan benar jalan penderitaan itu seperti apa. Malah kadangkala kita dipusingkan dengan hal-hal lainnya seperti kedudukan, kekuasaan, kekayaan. Kita juga seringkali dipusingkan dengan kenyamanan bagi diri kita sendiri. Dan segala sesuatu yang kita pikirkan tadi, kekayaan, kekuasaan, kenyamanan, itu semua hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri atau kenikmatan kita secara pribadi. Entah kita sadar atau tidak, pikiran kita dipenuhi dengan keinginan menjadi sukses dengan cepat atau menjadi kaya dengan instan, memiliki kekuasaan, terlihat hebat, dan lain sebagainya. Saya sempat melakukan beberapa riset kecil gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya lihat kalau di toko-toko buku, pasti yang paling pertama kita lihat yang dipajang di depan gitu ya, untuk konteks Asia, itu buku-buku tentang bagaimana cara cepat menjadi sukses. Bagaimana cara cepat untuk menjadi kaya misalkan. Pasti hal-hal seperti itu. Tetapi pengembangan diri secara pribadi gitu ya, bagaimana mengembangkan diri kita, bagaimana memahami diri kita sendiri, bagaimana mencintai diri kita sendiri, buku-buku itu tuh malah di rak-rak belakang. Jadi dengan riset itu ya yang saya lihat bahwa memang terkadang kita itu lebih senang mempelajari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana caranya kita untuk menjadi sukses, bagaimana kita memiliki kekuasaan, bagaimana caranya cepat naik jabatan, dan hal-hal serupa lainnya. Sampai-sampai kita lupa untuk memikirkan kualitas kehidupan rohani kita. Apakah kita sudah menyatakan syukur dengan memperhatikan orang lain? Sudahkah kita memberi diri dan berkorban bagi kebaikan sesama? Atau selama ini kita melakukan semuanya hanya untuk kesenangan diri kita sendiri atau egosentris? Sudahkah kita menciptakan kehidupan rumah tangga dan persekutuan yang penuh damai sejahtera? Jangan-jangan yang tadinya kita coba miliki kekuasaan, kekayaan, malah menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga, tetapi yang diutamakan malah hal-hal duniawi seperti itu. Atau mungkin sudahkah kita menjadi pelayan yang setia di hadapan Allah? Karena Bapak Ibu Saudara, memikul salib tidak hanya rela menderita, melainkan sikap setia yang berani menanggung resiko, bahkan resiko terberat sekalipun. Kita perlu mengingat pilihan Yesus untuk memikul salib bukan hanya untuk melengkapi apa yang Allah nubuatkan bagi dirinya. Hal itu ia lakukan karena didasari pada cinta kasih dan pikiran yang mementingkan umat manusia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, dalam Minggu Prapaskah ini, kiranya salib atau jalan penderitaan yang kita pikul dan kita lalui, semuanya kita lakukan karena kita juga mengingat dan mengasihi Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan juga tentunya kita lakukan bagi sesama kita. Mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita selalu tanyakan dalam diri kita, apakah yang saya pikirkan sudah selaras dengan Kristus?
Karena pikiran yang selaras dengan Kristus akan menghadirkan tindakan yang baik dan yang benar. Jika pikiran kita mulai jauh dari Kristus, kita harus segera berani menyangkal pikiran itu dan kembali berpikir selaras dengan Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari merespons firman yang sudah kita dengar dengan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 2. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman yang tadi kami dengar boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik yang ada di pusat sampai di daerah. Berkatilah mereka Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan yang diambil semuanya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah ya Tuhan kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil juga semuanya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan dalam proses penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus dijalani. Kiranya setiap orang yang mengambil bagian boleh Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, dan juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu di Indonesia. Dan kiranya Tuhan kami boleh juga menjadi warga negara yang taat dengan perintah-perintah yang diberikan, sehingga kami pun boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mendatangkan damai sejahtera di Indonesia. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan mau pakai orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan Tuhan juga kiranya pakai kami untuk boleh menjadi saluran berkat. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan mereka, dan juga berkatilah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh membangun kehidupan yang baru sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Ya Bapa yang penuh kasih,
Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terlibat perang. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang teraniaya, Tuhan memberkati mereka yang harus mengalami diskriminasi, mereka yang terluka. Kiranya ya Tuhan, ini semua boleh segera berlalu. Tuhan boleh berikan mereka hikmat sehingga orang-orang yang dipercayakan boleh Tuhan pakai untuk menghentikan peperangan ini. Biarlah ya Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh nyata di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa bagi gereja dan pelayanan di gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap pelayan, pendeta, majelis jemaat yang dipercayakan, bahkan di kondisi pandemi seperti ini masih harus terus melayani. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan Tuhan dengan kesehatan dan juga semangat, sehingga pelayanan yang dilakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Apapun rintangan, apapun tantangan yang dihadapi kiranya boleh dilalui, dan Tuhan juga senantiasa memberkati dengan berkat yang berkecukupan. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan pelayanan di gereja kami GPIB Pelita. Tuhan memberkati proses pembuatan rancangan kerja dan anggaran yang baru. Biarlah Tuhan setiap orang yang dipercayakan untuk menyusun RKA ini, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga yang dirancang bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi semuanya kami lakukan hanya untuk Tuhan dan juga untuk jemaat di GPIB Pelita. Kami berdoa Tuhan untuk para pendeta bersama dengan keluarga, juga majelis jemaat, PHMJ, karyawan yang senantiasa terlibat di dalam proses pelayanan di GPIB Pelita. Berkatilah mereka dengan kesehatan Tuhan, dengan berkat sukacita, sehingga pelayanan ini boleh dilakukan dengan baik dan semuanya dituju hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami bersukacita untuk warga jemaat yang berulang tahun maupun berulang tahun perkawinan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh lebih hikmat dan bijaksana dalam menjalani hari-hari kami, sehingga tahun yang baru yang Tuhan berikan, umur yang baru boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara yang kami kasihi yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ari Sudarto, Oma Jarangga, Bapak LP Sianturi, Bapak Andi Kencoko, Ibu Nikmat Tadiulu, Bapak Angatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Abner Situmorang, Saudari Rahayu Widiamurti, Bapak Salamun, Ibu Ilsya Sadino, Ibu Susana Laik, Oma Salma Samson. Berkatilah mereka Tuhan yang saat ini terbaring lemah ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang senantiasa mendampingi. Berkatilah obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kiranya itu semua boleh mendatangkan pemulihan dan juga mereka boleh beraktivitas seperti biasanya. Kami juga mengingat mereka Tuhan, Bapak Herkes Sigarlaki, Bapak Stefanus Huai, Bapak Rudolf M. Huai, Bapak Saud Agus Saragi, Ibu Siska, Saudari Rita Sugiarto, Saudara Andrian, Ibu Ria Tualangon, Ibu Sri Ferdinandus, Anak Shania, Ibu Sisilia Sumanti, Bapak J. Matkusah, Bapak Jopi Winkler. Saat ini mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, kiranya juga Tuhan sembuhkan sesuai dengan waktu yang Tuhan pakai. Biarlah keluarga-keluarga ini Tuhan yang mendampingi orang-orang yang sedang sakit, boleh Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan, juga Tuhan berikan kesehatan, sehingga mereka boleh merawat orang-orang yang mereka kasihi hingga sembuh, bahkan keluar dari rumah sakit dan beraktivitas seperti biasanya. Biarlah Tuhan, pemulihan boleh terjadi semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah Tuhan ungkapan syukur dan doa kami. Berkati setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah, baik di dalam kehidupan kami secara pribadi, kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, apapun Tuhan yang saat ini sedang kami usahakan dan senantiasa kami naikkan dalam doa-doa kami.
Kami percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah Tuhan kami boleh memahami setiap hal yang terjadi dalam hidup kami dengan baik. Biarlah kami boleh melihat rencana-rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan untuk setiap orang Tuhan yang saat ini mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah rumah tangga malam ini, kiranya Tuhan berkati mereka semua. Inilah ungkapan syukur dan doa kami Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7 yang menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kami pada hari ini, kalau pada hari ini kami masih diberikan berkat yang mencukupkan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semua yang kami terima berasal dari kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ketika kami mampu memberi persembahan, itu semua hanya karena Tuhan saja. Berkatilah persembahan ini ya Bapa,
agar berguna untuk menunjang pelayanan bagi nama-Mu melalui jemaat ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat dalam ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu tanggal 16 Maret 2022. Demikian warta sektor. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini kita akan kembali ke dalam kehidupan kita dan aktivitas kita masing-masing. Mari selalu mempertanyakan dalam diri kita, apakah yang kita pikirkan sudah selaras dengan Kristus? Mengutip dari Mazmur yang kita baca, mari selalu tanyakan apakah pikiran dan jalan kita sudah berada di jalan yang kekal dan sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Mari kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2, Kaulah ya Tuhan Surya hidupku.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah malam ini telah selesai sudah, dan kami yang bertugas malam ini mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.